Halo teman-teman pecinta cerita Swallowed Star. Sebelum mulai, ayo klik subscribe dulu. Kalau enggak, nanti Luofeng sedih dan Babata mogok bicara. Jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasi, biar nggak ketinggalan update cerita seru berikutnya. Dan kasih like ya, karena menerjemahkan cerita biar gampang dipahami itu lebih susah daripada bikin Babata nurut. Oke, udah siap? Yuk, kita lanjut ke petualangan Luofeng. Bab 786, Pertempuran di Danau. Di dalam gua yang sunyi, kabut tebal menyelimuti area. Luofeng duduk bersila, matanya terpejam. Kesadarannya sudah terhubung dengan alam semesta virtual, dan ia sedang mengasah teknik pedangnya di tempat latihannya sendiri. Memegang pedang bayangan darah, ia berdiri di tanah yang luas dan melepaskan keterampilan pedangnya berulang kali. Di sekelilingnya, prajurit tingkat penguasa sektor yang tak terhitung jumlahnya bergegas mendekat dari segala arah dengan gila mencoba membunuhnya. Pipa Belanda, pensif, mimpi buruk, ilusi, penguburan, kebencian, ujung dunia. Pedang itu berkelebat, cepat bagai kilat, merobek ruang, menciptakan riak destruktif di udara. Banyak prajurit tingkat penguasa sektor tewas seketika, dan pembantaian terus berlanjut tanpa henti. Ini tidak benar, Luofeng melambaikan tangannya dan meraung. Berhenti! Prajurit tingkat penguasa sektor yang tak terhitung jumlahnya yang bergegas mendekat, semuanya terhenti di tempat. Ini bagaimanapun juga adalah simulasi sempurna di alam semesta virtual. Ia berjalan ke arah penguasa sektor yang membeku itu, dan mengerutkan kening sambil merenung. Ketika aku bertarung melawan 12 yang abadi, sebelumnya aku selalu merasa bahwa keterampilan pedangku masih kurang, belum mencapai batas pemahaman hukumku saat ini. Dengan sebuah pikiran, ia mengayunkan perisai persenjataan Dewa Binatang. Bentuk pertama dari persenjataan, Dewa Binatang menurun, Luofeng melepaskannya, dan 999 serpihan logam seketika melesat keluar dari perisai, terhubung dengan hukum yang disimulasikan di alam semesta virtual. Benang-benang emas yang tak terhitung saling terkait di antara mereka, membentuk proyeksi Dewa Binatang yang besar dan mengesankan. Tekanannya menyelimuti seluruh area itu, berat dan mengintimidasi. Ini adalah teknik sempurna sejati, gumam Luofeng. Matanya terpaju pada proyeksi Dewa Binatang yang kuat itu. Meskipun itu hanyalah bentuk pertama, dengan hanya 999 serpihan logam yang membentuk teknik itu sempurna, dan proyeksi Dewa Binatang memiliki tekanannya sendiri, memancarkan aura keagungan. Kesempurnaan. Ketika aku menggunakan keterampilan pedangku, itu secara alami menyatu dengan proyeksi Dewa Binatang. Namun tidak memiliki tekanan yang sama. Luofeng menggelengkan kepalanya, sedikit frustasi. Mungkin, dibandingkan dengan guruku, Hu Yanbo, teknik yang kubuat sudah sangat kuat. Namun dibandingkan dengan Silorodo, ini masih terlalu mentah. Bagaimana aku bisa meningkatkan dan menembus? Luofeng berdiri di sana dalam kehilapan, tenggelam dalam pikirannya. Di bawah tatapan penguasa sektor yang tak terhitung jumlahnya, ia menatap proyeksi Dewa Binatang yang melayang di angkasa. Terbobokkan? Bagaimana cara melakukannya? Binatang bertanduk emasku mahir dalam bertarungan jarak dekat. Bisakah itu hanya mengandalkan satu cakar pemecah langit yang kasar itu? Apakah tidak ada teknik absolut seperti persenjataan Dewa Binatang Silorodo? Ia menatap proyeksi di langit, mencoba merasakannya. Dengan seksama, namun itu selalu terasa seperti kabut menutupi pandangannya, menghalangi pemahaman penuh. Waktu terus berlalu, ia merenungkan keras tentang bagaimana menyempurnakan teknik dan teknik pertambuhan binatangnya. Sebenarnya, teknik binatang bertanduk emas terhubung dengan teknik pedangnya. Semuanya dianggap sebagai teknik pertarungan jarak dekat. Yang satu, mengandalkan tubuh binatang itu sendiri, dan yang lain pada pedang. Pedang dianggap sebagai perpanjangan dari tubuh seseorang. Namun, semuanya harus diciptakan sendiri. Selama 100 tahun terakhir, ia memang membuat sedikit kemajuan dengan keterampilan pedangnya. Namun ketika pertempuran benar-benar terjadi, ia selalu merasa keterampilan pedangnya itu masih kurang sempurna. Itu tidak mampu melepaskan kekuatan terkuat dari kehadiran Dewa Binatang. Pada saat disempurnakan, tekanan pedangku akan melebihi persenjataan Dewa Binatang itu sendiri. Karena aku menciptakan sesuatu yang cocok untuk diriku. Sedangkan untuk persenjataan Dewa Binatang, itu hanya cocok untuk Silorodo. Luofeng sesekali pergi berburu selama 100 tahun terakhir. Namun 99% dari waktunya,
Ia masih menghabiskan waktu mempelajari jalur dewa binatang dan keterampilan pedang beserta teknik bertarung. Dan kini, Luo Feng tenggelam dalam keadaan mendalam ini mencari pencerahan. Dalam sekejap, 12 hari telah berlalu. Gemuruh! Sebuah kapal piramida setinggi 600 meter merobek langit dengan kecepatan luar biasa dan terbang mendekat. Di dalam kapal itu, suasana tegang. Penguasa sektor pemakan bintang, yang abadi kau bernama Fenya yang duduk di kursi paduan itu, membara dalam kemarahan yang membuntak. Di sampingnya terletak palu berbentuk poligon besar. Jelas bahwa ia menggunakan jenis senjata yang sama dengan Long Suli yang telah gugur. Ia telah belum bergerak. Posisi item tidak bergerak sama sekali. Ia berkata dengan sungguh-sungguh, nada suaranya penuh kecurigaan. Apakah dia tahu hubunganku dengan Long Suli? Apakah dia takut akan balas dendamku? Jadi dia sengaja melemparkan item itu di sana ketika dia menemukannya. Jika Luo Feng benar-benar ingin melarikan diri di dalam pulau kabut yang luas, bagaimana mungkin Fenya bisa menemukannya? Terlebih lagi jika Luo Feng hanya pindah ke benua utama Yanji, Fenya tidak punya cara apapun untuk mencarinya sama sekali. Tidak, penguasa sektor pemakan bintang, dia harus ada di sana. Dia harus ada di sana. Fenya diliputi kekhawatiran dan kecemasan. Ia benar-benar ingin membunuh manusia tercela itu dan membalaskan dendam saudaranya. Ia takut manusia itu akan melemparkan item itu ke sana, lalu pergi membuat peluang balas dendamnya menjadi sangat kecil. Jaraknya semakin dekat. Dia pasti ada di sana. Fenya menatap ke depan dengan tatapan tajam. Bahkan dengan simulasi 100%, ia hanya bisa melihat kabut tebal di kejauhan. Luo Feng, kami telah menemukan target berbahaya. Suara Babata terdengar jelas. Dia terbang sendirian dalam kapal otomaton dan menuju ke arah kita. Setelah memindai penampilannya, sepertinya dia berasal dari ras Kahu, yang abadi kebanyakan bergerak bersama di Pulau Kabut. Tapi ia bergerak sendirian. Ditambah fakta bahwa kau membunuh yang abadi Kahu sebelumnya, ada 90% kemungkinan target ini adalah Boulder dari 12 pejabat. Luo Feng yang duduk bersila diselimuti kabut membuka matanya. Dia akhirnya datang. Butuh 1 jam lagi baginya untuk tiba, kata Babata dengan nada tenang. Aku sudah menunggu begitu lama agar dia akhirnya datang. Sejak kedatanganku di Pulau Kabut 100 tahun yang lalu, aku belum pernah bertarung dengan yang abadi tingkat pejabat. Luo Feng mengangguk. Antisipasi terpancar dari wajahnya. Mungkin ini akan menjadi kesempatan bagus untuk mengklarifikasi semua hal. Ia seketika terbang keluar dari gua dan melesat di sepanjang dinding gunung. Dengan cepat mencapai tempat yang tenang di pegunungan. Ada danau besar di sini. Danau ini di puncaknya memiliki diameter puluhan ribu kilometer. Ini benar-benar tak terbayangkan di bumi. Namun itu adalah pemandangan normal di Pulau Kabut. Air. Luo Feng duduk di tepi danau merasakan udara dingin menyelimuti sekelilingnya. Ia melulurkan tangannya untuk mengambil beberapa bunga air. Dinginnya menusuk tulang seketika mencapai seluruh tubuhnya. Membuatnya merasakan dinginnya, tetapi tentu saja ini adalah sesuatu yang dapat dengan mudah ia tahan. Sangat dingin, tapi rasanya enak. Ia duduk di sana dan tersenyum tipis, bermain-main dengan air danau yang dingin. Setelah beberapa saat, gemuruh. Piramida itu dengan cepat merobek selangit dan segera berhenti di udara, tepat di atas danau. Kecepatan tingginya menyebabkan gelombang kejut yang menerbangkan pasir dan puing-puing di sekitarnya. Namun danau yang sangat berat itu dan dingin hanya berlipik pelan, tak terlalu terpengaruh. Wah! Yang abadi Kaus setinggi 12 meter yang mengenakan zirah merah menyala keluar dari pintu piramida, dan kapal itu menghilang di sampingnya. Ia berdiri di udara di atas danau, tekanan tak berwujud menyebar ke seluruh area, saat udara di sekitar tubuhnya terbakar dalam api menyala-nyala, menutupi area seluas puluhan ribu kilometer. Weng! Luo Feng duduk di sana bermain dengan air, memperluas proyeksi dunianya juga. Itu bertabrakan keras dengan domain hukum api, membuat tubuhnya sendiri tak terpengaruh oleh panas. Grrrr! Air kulkas yang membeku itu tiba-tiba mulai bergelembung. Danau ini yang 100 kali lebih besar dari semua lautan di bumi digabungkan, mulai mendidih. Sangat membosankan. Luo Feng berdiri, ekspresinya datar. Proyeksi dunianya melepaskan kekuatan penuh dan mendorong balik domain hukum api. Proyeksi itu yang kuat menutupi domain api, dan jelas terlihat bahwa domain hukum itu akan runtuh kapan saja. Hah? Yang abadi tingkat pejabat Fenya yang berdiri di atas danau mendengkur marah. Domain api itu yang tampak normal tiba-tiba mulai berubah dari dalam. Hampir seperti sekelompok prajurit yang terpecah belah tiba-tiba mendapat perintah dan disiplin, menyebabkan seluruh domain mendapatkan lebih banyak stabilitas dan kekuatan. Grrrr. Proyeksi dunia Luo Feng bertabrakan berulang kali dengan domain hukum api. Meskipun proyeksi Luo Feng memiliki keuntungan, itu tak mempengaruhi jalannya pertarungan secara signifikan, menunjukkan kekuatan yang sebanding.
Luo Feng tampak tersejung hingga domain api itu. Ini adalah pertama kalinya seseorang mampu menahan proyeksi dunianya sendirian. Menurut apa yang dikatakan guruku, seseorang dapat memasukkan hukum ruang dan waktu ke dalam domain hukum mereka. Namun yang abadi itu paling tidak harus memiliki pemahaman tentang gambar keempat papan ujian 9 universum. Luo Feng mengenyut, merenung. Domain hukum, itulah anugerah dari hukum alam semesta itu sendiri. Energi hukum alamiah ketika ditekan, mereka seperti prajurit yang terpecah belah. Namun saat hukum ruang diserapi di dalamnya, mereka menjadi jauh lebih kuat. Yang abadi tingkat pejabat, mereka memang jauh lebih kuat daripada jenderal normal. Anda adalah penguasa sektor pemakan bindang. Suara Blondar berbicara dalam bahasa manusia. Anda Boulder, Luo Feng menatapnya. Haha, itu benar-benar Anda. Suara Fenya bergemuruh, penuh keyakinan. Dugaanku benar. Anda tahu sejak lama aku akan datang. Benar, Luo Feng mengangguk santai. Anda punya nyali, kata Fenya dengan nada serius. Matanya bersinar. Anda membunuh saudara sukuku dan menduga aku akan datang. Namun Anda berani tetap bersama item yang kuberikan kepadanya. Haruskah aku berterima kasih atau menertawakan kebodohan Anda? Anda telah membuatku bersusah payah datang dan mencarimu. Aku akan membuat kematianmu mendebarkan. Luo Feng membalikkan tangannya dan pedang bayangan darah dan tameng bermata 6 muncul dalam genggamannya. Sebuah tameng di satu tangan dan sebuah pedang di tangan lain. Grrrr. Proyeksi dunia dan domain hukum bertabrakan kembali. Meskipun proyeksi Luo Feng memiliki keuntungan, itu tak mempengaruhi jalannya pertarungan secara signifikan. Aku sudah menunggu di sini selama 12 hari hanya untukmu. Kau benar-benar lambat. Aku harap kau tak mengecewakanku. Zirah hitam muncul di seluruh tubuh Luo Feng, menyelimutinya. Pertarungan ini akan menjadi pertama kalinya ia benar-benar bertarung melawan yang abadi tingkat pejabat. Ia tak bisa menahan merasa gatal dalam keantisipasi. Aku tidak akan mengecewakanmu. Fenya menatar ke bawah dengan satu tangan. Dua tangan memegang palu gening. Area di sekitar yang terbakar dalam api menyala-nyala, menunjukkan kekuatannya yang dahsyat. 13 tiran pulau kabut, penguasa sektor pemakan bintang melawan Boulder. Keduanya siap untuk bertempur. Perjalanan serangan. Mata Luo Feng tiba-tiba memancar tajam saat ia berkelesat, seketika meninggalkan 3 orbit berlekok-lekok di belakangnya, hampir seperti kilat saat kecepatannya mencapai tingkat menakjubkan. Cahaya menyilaukan secara bersamaan menyala dengan pedangnya. Pergilah gan mati. Fenya juga merong keras, palunya sudah terangkat. Pertarungan dimulai seketika. Akhirnya selesai juga bab ini. Jujur aja, nerjemahin cerita panjang ini ke bahasa Indonesia yang gampang dipahami itu ngos-ngosan banget. Kalian pasti tahu kan, rasanya baca terjemahan Inggris yang kadang bikin kening berkerut? Nah, makanya aku buatin versi yang lebih enak dan jelas biar nggak pusing. Jadi, bantu aku tetap semangat ya. Caranya gampang kok. Klik tombol like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi. Kalau nggak, aku bakal malas terjemahin lagi. Tapi cuma sebentar sih. Hihi. Dukungan kalian itu benar-benar berarti banget. Biar aku nggak ketiduran di depan layar pas nerjemahin bab selanjutnya. Oke, sampai ketemu lagi di petualangan Luo Feng berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe ya.